pagi, perkenalkan nama saya Harianja Dinamkanisi Kampuang SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Nangobuli. Di sini saya mengajar mata pelajaran biologi. Tidak hanya biologi, saya juga mengajar mata pelajaran seni budaya. Saya juga dipercayakan untuk menjadi wali kelas 11 SMA Negeri 3 Nangobuli, terletak di Desa Argomulya. SMA ini merupakan sekolah dengan terakreditasi A. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Semua. Syukur kalau hadir semua, berarti semuanya bisa mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu pengen ajak kalian bernyanyi dulu sebentar. Kita mau merefresh agar kita bisa menerima pembelajaran dengan baik. Mari kita nyanyi bersama-sama sesuai yang Ibu ajarkan tadi. Nyanyinya masih ingat? Senyum terbaikku. Jadi kita beri judul pada hari ini, kita harus memberikan senyum terbaik untuk teman-teman yang ada di sekitar kita, dan berikan senyum terbaiknya juga untuk Ibu. Ibu juga akan memberikan senyum terbaik untuk kalian. Kita nyanyi sama-sama ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Kita nyanyi sekali lagi sebelum kita masuk ke dalam doa. Bisa? Kita beri judulnya, lagunya adalah Jari-Jari. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Gabungkan jadi satu. Mari kita berdoa. Silahkan kalau kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, apakah di antara kalian ada yang pernah terkena flu? Kalau pernah, apa yang kalian rasakan? Elena dulu. Hidungnya mampet, Bu. Hidungnya mampet. Ada lagi? Reva? Sakit tenggorokan, Bu. Sakit tenggorokan. Ada lagi? Dia dulu. Pusing, Bu. Pusing. Ada lagi ya? Terakhir? Siapa lagi, ada lagi enggak? Bersin, Bu. Bersin. Baik. Setelah yang kalian rasakan bersin, pusing, hidungnya mampet atau tersumbat, pusing, tenggorokannya sakit, kira-kira apa penyebabnya? Terkena virus. Jadi benar jawabannya, itu terkena virus yang menyebabkan penyakit flu. Ada yang tahu nggak kira-kira materi kita pada hari ini pelajarannya tentang apa? Virus. Baik, apa itu virus? Ibu akan membawa kalian menyaksikan sebuah video tentang virus sebagai berikut.
Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Sejak pandemi COVID-19, virus mungkin bukan suatu hal yang asing buat kita. Keberadaannya bisa membuat kita merasakan beberapa gejala berikut: suhu tubuh tinggi, badan kedinginan, atau batuk dan sakit pada saluran pernapasan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Untuk menjawabnya, yuk kita ikuti dulu video berikut ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang virus. Simak terus videonya ya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus? Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Karena jumlahnya yang banyak, virus dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Terdiri dari ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya, virus corona, penyebab COVID-19, ortomyxovirus, penyebab influenza, picornavirus, penyebab polio, TMV, penyebab bercak kuning pada daun tembakau, dan deoksiribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, seperti bakteriofag, pemakan bakteri, herpes virus, penyebab herpes, papovavirus, penyebab kutil. Berikutnya, jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya. Dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polihedral, berbentuk seperti ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus. Helikal, berbentuk seperti helix, menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, dan memiliki satu sumbu rotasi, misalnya pada tobacco mosaic virus. Bentuk spherical atau amplop, seperti pada virus influenza, dan bentuk kompleks contohnya pada bakteriofag. Pengelompokan virus selanjutnya berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis, menyerang hewan, misalnya paramyxovirus, penyerang tumbuhan seperti TMV, dan virus yang menyerang bakteri yaitu bakteriofag. Sekarang teman-teman bisa membedakan jenis-jenis virus ya. Tahukah teman-teman bagaimana proses perkembangbiakan virus? Virus berkembang biak dengan cara bereplikasi.
Sebelum mengalami replikasi, virus harus berada di tubuh inang yang cocok untuk memperbanyak diri. Proses replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Replikasi pada virus dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu daur litik dan lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes atau inang dan terbentuk partikel virus baru. Sementara pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel inangnya. Sel inang hanya mengandung profag, bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus baru. Tahapan-tahapan yang terjadi pada daur litik adalah: pertama, adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, eklivase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Berikutnya, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya, perakitan, terbentuknya virus bakteriofag sudah lengkap. Dan terakhir, lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Kemudian, tahapan yang terjadi pada daur lisogenik adalah: pertama, adsorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, penggabungan, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Berikutnya, pembelahan, proses saat bakteri membelah diri. Selanjutnya, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Dan terakhir, sintersis, yaitu asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Nah, teman-teman, ternyata tidak semua virus merugikan tubuh kita, tetapi sebagian virus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Virus yang menguntungkan yaitu interferon untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes, profag mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran, vaksin merangsang antibodi untuk mengenali virus, dan petakromosom mengenali bakteri penyebab penyakit. Sedangkan virus yang merugikan diantaranya Rhizostomi atau RTBV menyerang tanaman padi melalui perantara wereng, Tobacco mosaic virus TMV menimbulkan bercak kuning pada daun tembakau, Paramyxovirus menyerang saraf unggas, virus Coxsackie menyerang kuku dan mulut hewan. Rhabdovirus menyebabkan rabies pada anjing, kera, dan manusia. Orthomyxovirus menyerang saluran pernapasan manusia, Varicella zoster penyebab cacar air, dan Human Immunodeficiency penyebab penyakit AIDS. Setelah mempelajari semua tentang virus dan peranannya, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi, menerapkan pola hidup sehat, dan tidak melakukan kontak cairan dengan orang atau hewan yang terjangkit virus. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan beberapa... Ya. Setelah kalian menyaksikan tayangan video yang barusan kalian saksikan, di sini Ibu harap kalian atau peserta didik ini mampu menjelaskan sejarah penemuan virus setelah melihat tayangan video yang disajikan dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri virus setelah melakukan pengamatan objek nyata atau pengamatan pada media gambar dan berdiskusi dalam kelompok. Lalu yang ketiga,
Oke, sekarang kita akan belajar mengenai virus. Kalau kita belajar mengenai virus, maka kalian harus mengetahui satu, ciri-ciri virus, terus penemuan virus, struktur virus, bakteriofag atau salah satu virus yang menyerang bakteri, kemudian 5 bentuk virus, dan yang terakhir adalah replikasi virus. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri virus. Virus yang pertama ciri-cirinya adalah aseluler. Kenapa aseluler? Karena dianya bukan merupakan sel, ya. Dia jauh lebih kecil daripada bakteri. Bakteri makhluk hidup uniseluler, tapi virus yang jauh lebih kecil daripada bakteri, makhluk hidup yang bukan sel. Kemudian yang kedua, dia merupakan makhluk hidup peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa disebut benda mati? Karena dia bisa dikristalkan. Sedangkan mengapa dia disebut makhluk hidup? Karena dia bisa melakukan replikasi atau bisa berkembang biak. Kemudian yang ketiga, virus sangat kecil ukurannya, yaitu antara 20 sampai 300 milimikron. Nomor 4, dia tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Jadi dia tidak akan bisa berkembang biak di alam, tapi dia hanya bisa berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. Misalkan di embrio telur ayam. Kemudian 5, virus hanya dapat diamati oleh mikroskop elektron, tidak bisa diamati oleh mikroskop cahaya. Oke, kita masuk ke sejarah penemuan virus. Yang pertama adalah ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky. Dia berhasil menemukan TMV atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan bercak kekuningan pada daun tembakau. Kemudian diteruskan oleh Martinus William Behring, dan yang terakhir adalah Wendell Stanley. Nah, Wendell Stanley bisa berhasil mengisolasi dan mengkristalkan tobacco mosaic virus. Sebenarnya masih banyak yang lain, kalian bisa membacanya sendiri dan menghafalkannya dari buku teks kalian. Oke, sekarang kita masuk ke struktur virus. Struktur virus yang saya gambarkan seperti ini adalah virus bakteriofag. Jadi kalau kita mempelajari seperti ini, berarti kita juga akan mempelajari tentang bakteriofag. Struktur yang pertama adalah kepala atau yang disebut kapsid. Nah, kapsid ini tersusun atas protein. Setiap satuan protein itu disebut kapsomer. Di bawahnya itu terdapat ekor. Ekor tersusun dari protein dan lemak. Kemudian ada serabut-serabut ekor dan ada lempeng dasar. Di dalam kapsid itu terdapat materi genetik yang berupa DNA atau RNA saja. Tidak semua virus seperti ini. Kebanyakan virus hanya berupa kapsid saja. Ya, nah itu disebut virion. Karena virus yang berupa virion saja itu bisa menginfeksi makhluk hidup yang lain. Kalau kita masuk ke dalam bakteriofag, maka kita harus tahu bahwa ekor itu digunakan oleh bakteriofag untuk menginfeksi bakteri. Sedangkan serabut ekor itu digunakan untuk menerima rangsang atau reseptor. Jadi pas saat bakteriofag akan menyerang bakteri, maka dia akan menempelkan ekornya itu ke bakteri. Oke, sekarang kita memasuki bentuk-bentuk virus. Bentuk virus itu yang pertama adalah helical. Dia bentuknya seperti batang ya. Kemudian DNA atau RNA-nya ada di seperti ini di dalamnya. Kemudian ada yang berbentuk icosahedral ya. Jadi ini hanya berupa kapsidnya saja ya. Jadi hanya berupa kapsid saja itu sudah merupakan virus. Nah, yang berbentuk icosahedral ini sebenarnya terdiri dari 20 segitiga sama sisi. Kemudian ada yang berbentuk seperti bola. Sebenarnya yang bola ini adalah bentuk icosahedral. Seperti contohnya ini adalah virus HIV. Dan yang terakhir adalah bentuk kompleks. Ini contohnya adalah bakteriofag. Nah, bentuk kompleks sering juga disebut dengan bentuk T, di mana DNA atau RNA-nya semuanya ada di dalam kapsidnya.
Kemudian ada lagi virus yang diselubungi oleh kapsul sampul atau yang disebut dengan envelope. Nah, virus yang diselubungi oleh envelope berarti virus yang lebih ganas daripada virus yang tidak diselubungi oleh envelope. Ini contohnya adalah virus HIV. Ya. Kita masuk ke replikasi virus. Tadi saya sudah katakan bahwa replikasi virus itu hanya bisa terdapat di dalam sel makhluk hidup. Kita ambil contoh adalah bakteriofag. Nah, bakteriofag itu bisa berkembang baik secara lisogen maupun litik. Kita sekarang ambil lisogen dulu ya. Nah, ini kalau ini bakteri yang sehat. Kemudian ada bakteriofag yang menempel di dinding sel bakteri. Kemudian ini namanya fase adsorpsi. Kemudian bakteriofag akan mengeluarkan enzim yang namanya lisosim sehingga membuat dinding sel bakteri akan menjadi lunak. Kemudian setelah itu ada fase yang namanya injeksi. Nah, fase injeksi adalah di mana bakteriofag akan mengeluarkan materi genetiknya untuk masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian ada fase yang namanya fase penggabungan. Fase penggabungan di mana materi genetik virus akan bergabung dengan materi genetik daripada bakteri. Setelah itu fase pembelahan diri. Fase pembelahan diri adalah materi genetik daripada virus akan memerintahkan bakteri untuk membelah diri dan setiap pembelahannya, hasil pembelahannya sudah terdapat materi genetik dari virus. Nah, ini disebut dengan profag. Untuk fase litik, itu litik berasal dari kata lisis, yaitu pecah. Jadi fase litik itu berarti nanti virus akan memecahkan sel inangnya. Sekarang sel inangnya adalah berupa bakteri. Nah, kita akan mulai tadi seperti tadi ada fase adsorpsi, kemudian ada fase injeksi. Tapi untuk fase litik maka fasenya akan langsung ke sini, yaitu di mana setelah bakteriofag memasukkan materi genetiknya, maka dia akan memerintahkan bakteri untuk membentuk bagian-bagian dirinya. Ini bagian-bagian diri daripada bakteriofag. Kemudian ini adalah fase sintesis namanya. Kemudian nanti dia akan membuat bagian-bagian dirinya utuh kembali. Ini namanya fase perakitan. Jadi terlihat kan bentuknya utuh kembali. Kemudian yang terakhir adalah dia akan memecahkan sel bakteri atau sel inangnya sehingga bakteriofag yang sudah terbentuk akan keluar. Fase lisogen itu bisa menjadi fase litik apabila tubuh inang yang dikuasainya imunitasnya lemah. Sejarah penemuan virus. Jadi pada percobaan Albert Meyer, peneliti sebuah virus, dia menemukan pada tanaman tembakau ini menjadi sakit. Lalu ini tanaman tembakau yang sehat diekstrak dari daun tembakau ini yang berpenyakit disemprotkanlah kepada daun tembakau yang sehat sehingga daun tembakau yang sehat tadi ditemukanlah hasilnya itu daun tembakaunya menjadi berpenyakit. Nah, jadi ini percobaan dari sebuah peneliti yaitu adalah Albert Meyer yang meneliti sebuah tentang virus. Lalu ini adalah percobaan Dimitri Ivanov pada penelitian sebuah virus sama. Dia mencoba mengekstrakkan daun tembakau yang berpenyakit lalu disemprotkan ke daun tembakau yang sehat sehingga tanaman tembakau itu yang sehat tadi menjadi berpenyakit. Lalu selanjutnya percobaan dari Wendell Stanley. Ini dia menemukan bahwa dia mengkristalkan partikel
penyebab dari daun tembakau itu berpenyakit ternyata disebabkan oleh virus. Lalu selanjutnya ini adalah ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus ini bersifat aseluler atau dia tidak mempunyai sel. Berukuran 20 sampai 300 ml, memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA atau DNA. Lalu berupa hablu dan kristal. Lalu bentuknya beragam antara lain oval, silinder, polihedral dan kompleks. Jadi tersusun atas nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Nah, ini dia adalah struktur tubuh virus. Jadi bisa kalian lihat di sini ada bagian leher, kapsid, DNA, seluruh ekor, lalu serabut ekor, papan dasar dan jarum ekor penusuk. Bisa kalian saksikan, kalian lihat ini adalah struktur tubuh dari virus. Ada envelope protein, ada lipid membran, ada nukleoprotein, ada membran protein dan ada spike protein. Lalu selanjutnya ini adalah bentuk dari virus. Ada yang berbentuk seperti batang, ada yang bulat, ada yang oval atau seperti peluru, ada yang seperti huruf T, ada yang polihedral dan ada yang seperti filamen. Struktur tubuh virus ini dia dikatakan sebagai benda mati. Dia bukan merupakan sel karena tidak memiliki dinding sel dan tidak mempunyai membran, tidak mempunyai sitoplasma, inti dan organel sel lainnya. Lalu dapat dikristalkan seperti sifat benda mati. Hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup lainnya. Lalu makhluk hidup dikatakan dia sebagai makhluk hidup. Ini dia virus ini tubuhnya tersusun dari asam nukleat yang terselubungi protein dan mampu bereproduksi. Stop dulu Winston. Sebenarnya baiknya kalau bagian ya, ini adalah bentuk dari virus. Bisa kalian lihat ada apa aja nih bentuk struktur dari virus? Selain batang? Bulat. Selain bulat? Oval. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Dan yang terakhir ada? Lalu selanjutnya. Nah, ini adalah struktur tubuh virus. Virus memiliki ciri-ciri yang unik antara sifat benda mati dan makhluk hidup. Ibu minta kepada Evan untuk membacakan kenapa virus itu dia dikatakan sebagai benda mati. Untuk yang pertama,
bagian siklus, yang ini adalah bagian siklus lisolidik, dan yang ini adalah bagian siklus lipid. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu ada hepatitis, flu, ada herpes, ada ebola, dan ada campak. Baik, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan dengan kalian. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, dan dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang.
Selamat pagi semuanya. Jadi yang kelompok di sini kami akan menyampaikan presentasi kami tentang hasil dari observasi atau pengamatan kami mengenai virus. Yang pertama adalah ciri-ciri virus. Di sini adalah ukuran ciri itu kecil berkisar antara 20 sampai 300 mikron. Yang kedua bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang ketiga makhluk hidup peralihan. Nah, makhluk hidup peralihan itu ada dua, yaitu makhluk hidup mati dan makhluk hidup hidup. Yang pertama makhluk hidup mati hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup. Yang kedua makhluk hidup yang hidup yaitu ketika partikel ini berada di tubuh makhluk hidup lain dan berkembangnya di dalamnya. Yang ketiga berukuran sangat kecil atau lebih kecil dari bakteri. Jadi karena dia ukurannya kecil, jadi hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Baik, makhluk hidup peralihan itu terdiri dari dua, yaitu makhluk hidup mati dan makhluk hidup hidup. Yang pertama makhluk hidup mati, yaitu hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup. Terus yang kedua makhluk hidup hidup, ketika partikel ini berada di tubuh makhluk hidup lain dan berkembang di dalamnya. Terus berukuran sangat kecil atau lebih kecil dari bakteri. Karena dia lebih kecil dari bakteri, maka harus dilihat dengan mikroskop elektronik. Yang selanjutnya tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup lain. Jadi dia itu tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup lain atau harus di dalam inangnya. Selanjutnya naik ke atas dulu sampai ini kamu jelasin. Berarti kamu cek Enggak, itu sebenarnya pakai gambar yang Oke, jadi untuk yang naik kedua, aja ke Agak di ini biar masuk Pak Bren. Ya. oke untuk jadi yang kedua, soal kedua adalah lengkapi struktur tubuh virus berikut. Jadi nama bagian tubuh struktur virus pada bakteriofragmen itu pertama DNA. DNA itu fungsinya menyimpan informasi genetik yang mengendalikan sifat-sifat virus. Yang kedua adalah kapsid. Kapsid merupakan memberi bentuk tubuh virus dan melindungi virus dari kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi kapsid ini tugasnya untuk melindungi bakteri ini dari virus-virus lainnya. Terus leher. Leher di sini fungsinya sebagai tempat menyangga kepala virusnya ini. Jadi terus selanjutnya yang keempat, selubung leher. Selubung leher sebagai tempat menyangga kepala virus juga. Jadi selubung leher itu terletak di sini juga sama kayak leher. Terus yang kelima, selubung ekor. Selubung ekor yang bagian ini kayak pil. Selubung ekor itu fungsinya untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel hostpan, juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Lempeng dasar itu ini. Terus selanjutnya serabut ekor. Serabut ekor ini namanya. Serabut ekor fungsinya sebagai penerima rangsangan juga untuk menempel pada sel inang. Terus yang terakhir jarum penusuk, menginfeksi DNA atau RNA ke dalam sel inang. Mungkin itu dari kelompok kami tentang struktur tubuh virus. Yang selanjutnya ini sama pakai ini enggak kalau yang dijelasin. Oke, di sini kita membahas
tentang fase-fase. Di sini kita memulainya dari fase titik aja dulu. Nah, dari sini lihat gambar pada awal ini. Bakteriofag letak apa tuh? Dia tuh datang ke sel ini. Ini kan kayak sel ini. Nah, ini bakterinya. Nah, jadi ini apa tuh virusnya ini menancapkan yang apa itu di lempeng dasarnya itu, masukkan inangnya ini. Ini inangnya ya. Nah, kalau menurut siklus lipid ini nanti dia akan terurai. Dari inang-inangnya ini terurai, jadi banyak itu. Habis itu sudah terbentuk DNA barunya itu menggunakan DNA inangnya itu. Ini inangnya, ini DNA-nya. Maka itu DNA-nya ini pecah. Ini pecah kan? Nah, baru lanjut ke sini. Inangnya akan melakukan transkripsi dan translasi DNA untuk menghasilkan protein Pak. Nanti kan mereka kan menghasilkan protein. Tapi protein ini nanti pas selesai itu pergerakan baru itu akan menghasilkan enzim atau sel ini untuk mengeluarkan banyak virusnya itu untuk menyebar. Nah, ada juga itu menurut siklus lisogenik. Kalau menurut lisogenik ini sama aja yang dari 1 sama 2 ini. Yang pertamanya virus datang ke sel, habis itu virus akan menancapkan inangnya. Tapi perbedaannya ini dia akan bergabung ke DNA-nya atau profok. Saat dia bergabung ke profok ini, dia akan membelah. Nih, lihat. Ada 2 kan? Ustaz kalau kalian nggak bisa. Nah, jadi kalau dia sudah membelah, akan membentuk baru lagi dan akan terus berulang-ulang. Jadi begitulah pengertian dari fase siklus lipid dan lisogenetik. Demikianlah presentasi dari kelompok 1, kita beri dulu. Baik, dari hasil presentasi kelompok 1, adakah yang mau memverifikasi atau mau memberikan masukan, kritik, saran, atau ada beberapa jawaban yang menurut kalian berbeda atau kalian memberikan tanggapan? Silakan. Ada? Ada. Ya, siap. Silakan dari kelompoknya Reva. Baik, saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1 tentang ada 2 cara virus menginfeksi bakteri, yaitu secara litik dan lisogenik. Untuk yang pertama, perbedaan dari bakteri secara litik dan lisogenik itu, yang litik terdapat fase adsorpsi, yaitu melekatkan ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua, sel penetrasi, yaitu penghancuran DNA sel inang. Yang ketiga, fase sintesis, yaitu pembentukan bagian-bagian virus tubuh virus baru. Yang keempat, fase perakitan, yaitu tubuh virus yang masih berpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor. Yang kelima, lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri lain dan memulai kembali dari gaur kritik. Yang untuk yang lisogenik itu ada adsorpsi dan penetrasi. Prosesnya sama dengan daur litik. Untuk yang kedua, penggabungan, yaitu asam nukleat virus bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Yang ketiga, pembelahan, yaitu pada saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri. Untuk yang keempat, sintesis, yaitu asam nukleat virus secara alami. 5. Perikatan, yaitu penyusun partikel virus menjadi baru. Dan yang keenam, lisis, yaitu lisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus baru yang selanjutnya akan mengalami daur litik atau lisogenik kembali. Jadi bisa kita lihat di situ
Maju aja. Ya. Kelompok ini tetap di sebelahnya. Ya. Jadi di sini terdapat dua siklus. Untuk yang pertama siklus litik. Bisa kita lihat perbedaannya untuk siklus litik itu perbedaannya untuk litik ini diuraikannya secara banyak, ya lebih dari satu atau dua. Nah, dan kemudian yang siklus lisogenik itu uraikannya menjadi dua. Ya, jadi menurut tanggapan saya untuk presentasi kelompok 1 seperti itu. Ya, kita beri aplaus dulu untuk tanggapan dari kelompok 3, Revan yang mewakili. Demikianlah presentasi dari kelompok yang sudah presentasi dan dari kelompok yang sudah memberikan tanggapan. Untuk selanjutnya, adakah yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, Mia, silakan Mia. Kita beri aplaus dulu dong. Oke, di pembelajaran kali ini kesimpulannya yang saya dapat itu seperti ciri-cirinya: 1, aseluler bukan sel dan lebih kecil dari bakteri atau unisel. Seperti makhluk hidup, peralihan, benda mati, dapat dikritalkan tetapi dapat berkembang biak atau replikasi. Dan saya dapat menunjukkan dari strukturnya itu, yaitu 1, kapsid, asam nukleat, DNA, lubang ekor, serabut ekor, lempeng dasar atau papan dasar, jarum penusuk. Kopsid adalah lubang protein di sekitar asam nukleat yang tersusun atas kapsomer fungsi kapsid, yaitu pelindung asam nukleat, reseptor virus ketika akan menginfeksi sel hospes, penghasil protein enzim, atau menembus membran sel hospes. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Untuk kesimpulan materi kita pada hari ini, yang pertama itu mengenai ciri-ciri virus. Seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman, ciri-ciri virus itu dia bersifat aseluler atau dia tidak mempunyai sel. Lalu berukuran 20 sampai 300 ml. Berarti ini lebih kecil, bahkan sangat kecil dari bakteri, sehingga pengamatannya harus menggunakan mikroskop elektron. Lalu dia memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA atau DNA, berupa hapus dan kristal. Lalu bentuknya beragam, antara lain oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Jadi ciri-ciri selanjutnya adalah virus ini dia tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Yang mana kapsid? Ini dia. Seperti yang ada gambar. Bisa kalian lihat jelas? Bisa. Baik. Terus kesimpulan selanjutnya untuk materi hari ini adalah mengenai bentuk virus tadi sudah Ibu sampaikan. Struktur tubuh virus. Virus ini dia dikatakan benda mati. Bisa dikatakan juga sebagai makhluk hidup. Apabila kalau dia dikatakan benda mati, ini dia bukan merupakan sel karena tidak memiliki dinding sel seperti hewan dan tumbuhan. Tidak memiliki membran, sitoplasma, inti, dan organel sel lainnya. Lalu virus ini dia dapat dikristalkan seperti sifat benda mati. Lalu hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang atau sel hidup organisme lain. Nah, lalu dikatakan makhluk hidup itu seperti apa? Dikatakan makhluk hidup ini dia tubuhnya tersusun dari asam nukleat yang diselubungi oleh protein. Nah, dikatakan hidup lagi virus ini kenapa? Dia mampu bereproduksi. Baik, untuk hari ini apakah sudah jelas untuk pelajaran hari ini atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ada?
dan selama